Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gustika Awadania Utami dengan NIM 2030-207088 dari kelas Pendidikan Biologi 2. Oke adik-adik, materi kita pada video pertemuan kali ini yaitu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses sistem indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Pada umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, di dalam sistem indera itu terdiri dari sistem penglihatan, sistem pendengaran, sistem peraba, sistem pengecap, dan sistem pencium. Nah, yang pertama itu ada indera penglihatan atau bisa kita sebut mata. Nah, penglihatan itu adalah indera yang paling dominan. Mata adalah bola yang analog dengan kamera obskur biasa dan berkontraksi untuk melaksanakan fungsi-fungsi baik optik maupun sensorik. Nah, selanjutnya kita lihat dari fisiologi penglihatan. Gelombang cahaya berjalan dengan kecepatan 300.000 km per detik. Cahaya direfleksikan ke mata oleh objek di dalam lapang pandang. Cahaya putih merupakan kombinasi semua warna spektrum visual yaitu merah, orange, kuning, hijau, biru, indigo, dan ungu. Cahaya berwarna merah memiliki panjang gelombang yang terpanjang, sedangkan warna ungu memiliki gelombang terpendek. Cahaya yang masuk ke mata ditangkap oleh kornea, dilanjutkan ke lensa mata, lalu difokuskan pada retina, yaitu pada macula fovea, lalu merangsang sel batang dan sel kerucut yang dapat mengeksitasi sel saraf, lalu dilanjutkan ke korteks cerebri. Nah, selanjutnya yang kedua ada indera pendengaran atau telinga. Indera pendengaran atau telinga merupakan organ pendengaran dan mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, bisa kita lihat pada anatomi indera pendengaran. Yang pertama itu ada telinga luar, terdiri dari daun telinga atau pinna auricle, saluran telinga luar atau meatus acousticus externus, dan selaput gendang atau membran timpani. Bagian telinga ini berfungsi untuk menerima dan menyalurkan getaran suara atau gelombang bunyi sehingga menyebabkan bergetarnya membran timpani. Nah, selanjutnya yang kedua itu telinga tengah, merupakan suatu rongga kecil dalam tulang pelipis atau tulang temporalis yang berisi 3 tulang pendengaran atau osikula, yaitu malleus atau tulang martil, incus atau tulang landasan, dan stapes atau tulang sanggurdi. Nah, yang ketiga, telinga dalam atau labirin merupakan struktur yang kompleks, terdiri dari serangkaian rongga-rongga tulang dan satu saluran membranosa yang berisi cairan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada indera peraba atau kulit. Indera peraba atau kulit merupakan indera peraba yang mempunyai reseptor khusus untuk sentuhan, panas, dingin, sakit, dan tekanan. Kulit berfungsi sebagai alat pelindung bagian dalam, misalnya otot dan tulang. Fungsi indera peraba atau kulit yang pertama ada proteksi sebagai mekanisme pertahanan non-spesifik. Epidermis terdiri atas sel imun khusus yang disebut sel Langerhans. Yang kedua, regulasi suhu tubuh. Saat laju metabolisme meningkat, suhu tubuh meningkat, dan saat laju metabolisme menurun, suhu tubuh menurun juga. Yang ketiga, pengeluaran
pengeluaran panas. Panas yang hilang melalui kulit dipengaruhi oleh perbedaan antara suhu tubuh dan lingkungan, jumlah permukaan tubuh yang terpapar udara, dan jenis pakaian yang dikenakan. Nah, yang keempat, pengendalian suhu tubuh. Pusat di medula oblongata mengendalikan diameter arteri kecil dan arteriola sehingga sejumlah darah bersirkulasi di kapiler pada epidermis. Nah, selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah, dan saraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Ujung serta pinggiran lidah bersentuh dengan gigi bawah. Bagian bawah lidah disebut frenulum linguae, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Nah, selanjutnya anatomi indera pengecap. Permukaan atas seperti bludru dan ditutupi papila yang terdiri dari papila circumvallata. Ada 8 hingga 12 dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Selanjutnya papila pongiformis menyebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Selanjutnya papila poliformis adalah yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Selanjutnya yang terakhir ada indera pencium atau hidung. Selanjutnya indera penciuman atau hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, juga berperan dalam resonansi suara. Selanjutnya kita lihat anatomi indera penciuman. Yang pertama, rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel komoreseptor untuk mengenali bau. Indera penciuman terletak pada rongga hidung. Nah, yang kedua itu ada mucus membran, berfungsi untuk menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mucus atau lendir pada ingus berguna untuk menangkap debu, bakteri, dan partikel-partikel kecil yang dapat merusak paru-paru. Oke adik-adik, itulah tadi materi kita tentang sistem indera. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.